Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi adalah seorang sahabat Ansyar dari suku Aus. Pada hari pertama ketika Nabi SAW datang di Madinah, Khubayb datang menghadap beliau dan menyatakan dirinya memeluk Islam. Kebanyakan kaum kerabatnya telah memeluk Islam ketika masih didakwahkan sahabat Masyabi bin Umair dan Asad bin Zurarah. Ia sendiri belum tergerak hatinya, tetapi ketika ia memandang langsung wajah Nabi, hatinya seolah terbetot oleh pesona yang membawanya untuk memeluk Islam. Pada bulan Syafar tahun 4 Hijriah, beberapa waktu setelah terjadinya Perang Uhud, Nabi SAW mengirim utusan dakwah yang terdiri sekelompok sahabat yang dipimpin Hashim bin Sabit. Khubayb termasuk di dalamnya. Rombongan yang dikirim atas permintaan Bani Adahal dan Karah ini ternyata dikhianati. Mereka diserang oleh Bani Hudzail dan berakhir dengan tragedi Raji. Khubayb ditawan dalam keadaan hidup bersama Zaid bin Datsina dan Abdullah bin Tharik, sedang lainnya syahid. Sedianya, ketiganya akan dibawa ke Makkah untuk dijual. Tetapi Abdullah bin Tharik berhasil lepas dan melawan. Tetapi ia akhirnya terbunuh di daerah Jahran. Khubayb dibeli oleh Hujair bin Abu Ihub Otet Tamimi dari Bani Harits bin Amir bin Naufal dengan harga 100 ekor unta. Khubayb adalah pembunuh Harits bin Amir pada Perang Badar. Mereka mengurungnya sementara waktu sampai saat yang disepakati oleh keluarga Harits untuk membunuhnya. Suatu ketika Khubayb meminjam pisau cukur untuk memotong rambutnya. Salah seorang putri Al-Harits meminjaminya. Tidak berapa lama, putri Al-Harits tersentak dan berlari menuju tempat Khubayb ditawan. Sambil berkata, "Aku telah lalai meninggalkan anakku di dekat Khubayb." Sesampainya di sana, ia melihat anaknya duduk di pangkuan paha Khubayb. Seketika wajahnya pucat dalam ketakutan. Apalagi pisau cukur itu masih ada di tangan Khubayb. Melihat ekspresi putri Al-Harits tersebut, Khubayb berkata, "Apakah engkau takut aku akan membunuhnya? Sekali-kali aku tidak akan melakukannya. Insya Allah." Ia kembali ke keluarganya dan berkata, "Aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Khubayb." Dan yang mengherankan, ia sedang memakan setandan buah anggur. Padahal tidak sedang musim buah-buahan di Makkah. Tangan dan kakinya pun tetap terikat dengan rantai besi. Tentulah buah-buahan tersebut rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang ditentukan untuk dieksekusi, Khubayb dibawa keluar dari tanah haram. Sebelum pelaksanaan pembunuhan, Khubayb meminta waktu untuk salat 2 rakaat. Dan ia diizinkan. Inilah pertama kalinya salat sunnah sebelum eksekusi kematian dijalankan. Usai salat, Khubayb berkata, "Kalau tidak khawatir, kalian mengira aku takut mati. Pastilah, aku akan memanjangkan dan menambah sholatku." Putra Al-Harits, Uqbah bin Harits, bangkit untuk membunuh Khubayb, yang tubuhnya telah disalib pada sebatang kayu. Mayatnya dibiarkan tetap tersalib dan menyuruh beberapa orang untuk menjaganya. Tetapi pada malam harinya, muncul sahabat Amr bin Umayyah, adik Damri. Ia berhasil menyiasati mengakali para penjaga dan menurunkan mayat Khubayb, kemudian membawanya pergi dan menguburkan pada tempat tersembunyi. Khubayb dan Zaid bin Datsina dibunuh pada waktu yang hampir bersamaan. Dan Nabi SAW di Madinah bisa mendengar perkataan terakhir mereka sebelum dieksekusi. Beliau berkata, "Salam dan keselamatan untuk kalian berdua." Kemudian beliau berpaling kepada para sahabat. Khubayb dan Zaid telah dibunuh orang-orang Quraisy.
Dalam suatu riwayat disebutkan, sebelum eksekusi dijalankan, Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Maukah kau, jika kepalamu yang akan dipenggal ini digantikan dengan kepala Muhammad, dan kamu dibebaskan, sehingga bisa berkumpul dan bergembira bersama keluargamu?" Tetapi Abu Sufyan dan orang-orang kafir itu memperoleh jawaban yang mengejutkan. Hubaib berkata, "Demi Allah, kehidupanku bersama keluargaku tidak akan menjadi senang jika aku membiarkan duri sekecil apapun menusuk badan kekasihku Muhammad." Tetapi riwayat lain menyebutkan percakapan tersebut terjadi pada eksekusi Zaid bin Datsina, atau mungkin juga terjadi pada eksekusi kedua sahabat tersebut, karena mereka berdua ditangkap dan dijual ke kaum Quraisy bersama-sama, dan dieksekusi mati dalam waktu yang hampir bersamaan, dan sama-sama disaksikan oleh tokoh kafir Quraisy. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini, dan menjadi hamba Allah yang soleh taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Wassalam.